Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa perbuatan Tuhan bagi kita. Amin. Kita semua sungguh diberkati lewat pujian penyembahan kita. Dan pertama, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita semua waktu bangun memulai hari kita pasti bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita semua. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Gembala setempat, Pak Agus dan Ibu Gembala, Ibu Mercy dan seluruh pengurus yang ada, yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani di tempat ini. Saya percaya bahwa kita semua datang dalam kerinduan akan Tuhan. Dan waktu kita datang dalam kerinduan akan Tuhan, kita akan dipuaskan. Amin. Injil Matius katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kita akan mengalami kepuasan Tuhan, tergantung respon kita. Apakah kita lapar dan haus akan Tuhan? Itu yang sangat penting dalam hidup kita semua. Baik, saya tidak lama, saudara pasti sudah kenal saya. Kalau tidak kenal tidak sayang, karena sayang maka dipanggil lagi. Ya, puji Tuhan. Saya bangga sama anak-anak muda yang melayani di sini dan orang tuanya juga ya. Karena anak muda tanpa orang tua nanti kehilangan arah mereka. Tapi orang tuanya membimbing mereka jadi pemain-pemain musik yang luar biasa. Wah, saya lihat mereka, wah hebat-hebat mainnya ini. Sudah kalau saya main sama mereka saya jadi malu-malu. Kadang-kadang saya juga salah-salah main ini. Tapi ya puji Tuhan, mereka bisa bertumbuh dengan luar biasa dan terus dipakai Tuhan. Saya bersyukur karena arahnya mereka melayani Tuhan. Itu yang paling indah, melayani Tuhan di masa muda, mempersembahkan hidup, karunia, talenta mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, firman Tuhan temanya adalah mengasihi orang yang dibenci. Di dalam Lukas 10 yang diberikan kepada saya, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Pelan-pelan kita baca ayat ini. Lukas 10, saudara lihat saja di mana saudara bisa melihat, baik di layar atau juga mungkin ada di handphone saudara, di tablet saudara, silakan. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37 dikatakan di situ firman Tuhan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Kalau ditanya saudara, apakah kita semua mengasihi Tuhan? Pasti jawabannya kita akan berkata, ya, saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi hidup saya. Amin. Dia sudah menyelamatkan hidup saya, dia menebus kehidupan saya dari maut. Dan dia memberikan jaminan hidup yang kekal di dalam kehidupan saya. Tentu saja jawabannya akan seperti itu. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri? Jawabannya pasti akan berbeda-beda. Tetapi pada umumnya orang akan menjawab begini, tergantung orangnya, ya kan? Tergantung orangnya, apakah dia baik, maka saya akan mengasihi dia. Tetapi kalau orangnya jahat, membenci, mengecewakan, menjengkelkan, menyebalkan, saya mungkin tidak perlu mengasihi orang itu. Atau saya akan mempertimbangkan untuk mengasihi orang tersebut. Ya. Itu jawaban yang umumnya kita dengar tentang Tuhan. Oh, semua orang percaya pasti mengatakan siap mengasihi Tuhan. Makanya pantaslah dia disembah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita lewat bacaan kita tadi. Tetapi dengan manusia, sesama manusia, tunggu dulu, ya kan? Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia tidak baik, saya juga tidak baik. Nah, itu dia jawaban manusia pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang kita baca di atas, kita melihat bersama, ya, bagaimana seorang ahli Taurat sedang mencobai Tuhan Yesus. Menurutmu siapakah sesama manusia? Dan kemudian Yesus menjelaskan tentang keadaan yang terjadi, ya, bagaimana kisah yang terjadi antara orang Yahudi yang sedang orang Yahudi yang sedang dijarah habis-habisan, kemudian dia dianiaya, lalu kemudian dia tidak berdaya dan hampir mati. Ya, itu kejadiannya, saudara. Lalu kemudian dikatakan di situ ada orang yang datang lewat saja. Dia itu pertama dikatakan, wah, seorang imam. Wah, luar biasa imam ini. Ini orang yang khusus ini, imam ini. Mungkin dia seorang pendeta mau pergi khotbah di GKKD mungkin, ya. pakai jas warna krem mungkin dia lagi lewat itu sama orang yang lagi menderita, yang lagi sekarat, yang sudah mau mati itu. Kemudian wah, ternyata hatinya belum tergerak, jagonya cuma ngomong saja dari mimbar, ya tahu. Lewat saja begitu, oh mungkin cuma bilang, aduh kasihan, kenapa itu orang menderita, waduh banyaknya darahnya, aduh sudah mau putus lehernya, aduh bagaimana ini, waduh barang-barangnya sudah nggak ada dan semuanya, aduh nanti dulu ya, saya mau pergi pelayanan, nanti terlambat jam 9 ini ada pelayanan di GKKD ini, aduh bahaya terlambat nanti. Jadi pergilah orang imam itu, ya. Lalu kemudian dikatakan berikutnya lewat seorang Lewi. Wah, ini Lewi ini banyak, ya. Lewi ini mungkin pemimpin pujian, bisa juga dia pemain musik, ya, orang pelayan-pelayan altar yang melayani di altar, ya toh. Wah, ada lagi orang sakit. Waduh, orang Yahudi. Waduh, sesamaku ini, bangsaku ini. Kenapa ini? Waduh, kasihan. Rasa kasihan aja. Kasihan, aduh, kasihan dia menderita sekali. Ini dia mengerang minta tolong saya, tolong saya. Tetapi waduh, mau pimpin pujian ini, waduh bahaya ini. Kalau tidak ada pemimpin pujian, tidak ada pemain musik, bagaimana nanti jemaat mau menyanyi, bagaimana siapa yang mengarahkan jemaat, nanti jemaat lari fals kiri kanan, wah lebih tidak enak lagi, tidak enak pujian bahannya, tidak enak musiknya dan semuanya. Waduh, jangan dulu, nanti mungkin sepatu ada orang lain yang bisa tolong, lewat lagi seperti itu, ya kan? Dan akhirnya datanglah, dikatakan apa? Orang Samaria. Orang Samaria, wah, dia melihat orang sakit itu, saudara. Orang Yahudi yang hampir mati itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia segera menolong. Tidak banyak basa-basi, tidak banyak pertimbangan dalam hati dan pikirannya, dengan berbagai macam teologi, dengan berbagai macam hal yang ada dalam hatinya, dengan berbagai macam apa saja yang ada, yang mungkin dia akan alami kalau dia menolong orang Yahudi. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang Samaria itu dibenci sama orang Yahudi, ya kan?
Orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi. Sebab apa? Orang Samaria memang mereka juga adalah bagian dari keturunan orang Yahudi. Tetapi waktu penawanan ke negeri Babel, mereka tidak ikut ke sana, ya. Dan orang Yahudi tidak menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang Yahudi, sehingga orang Yahudi menolak orang Samaria menjadi bagian dari mereka. Nah, ditolaklah mereka, saudara. Orang Samaria ini ditolak, dibencilah. Istilahnya ya paling selalu akan dibully mungkin. Ya, kalau ketemu dengan orang Yahudi, ya mereka tidak dianggap apa-apa, mereka dihinakan, mereka dianggap kaum yang terpisah, kaum yang tidak layak bagi orang Yahudi. Tetapi saudara, apa yang terjadi dengan orang yang dianggap seperti itu, orang yang dianggap dibenci itu, malah orang ini yang mengulurkan tangannya dengan seluruh hidupnya, segenap hatinya, dengan dompetnya, dengan semua yang dia miliki, dengan hartanya, dia menolong orang ini, bahkan dia bawa untuk dirawat, bahkan dikasih ke penginapan, bahkan dia bayarkan semua yang diperlukan. Dari kisah yang kita baca ini, saudara, kita melihat bahwa kasih itu bukan hanya diperkatakan. Amin. Kasih itu jangan hanya menurut verbal saja. Wah, saya mengasihi, atau dalam gereja kita, aku kasih kau dengan kasih Tuhan, ya. Jangan hanya seperti itu, saudara. Tetapi nyatakan kasih itu lewat perbuatan, ya. Tindakan yang nyata yang harus dinyatakan siapapun juga, termasuk orang yang membenci mungkin, ya. Makanya saya katakan tadi, kadangkala kalau pertanyaan, kalau mengasihi manusia, oh tunggu dulu. Kalau dia mengasihi saya bisa mengasihi dia. Kalau dia tolong saya bisa tolong dia. Tapi kalau dia jahat sama saya, oh tunggu dulu, saya juga akan mungkin jahat sama dia. Nah, seringkali kan kita dengar begitu. Orang-orang kalau berkelahi di mana-mana di pasar-pasar atau di mana, bilang, oh kok belum tahu saya. Wah, ya kan? Saya ini kalau jahat, lebih jahat dari singa. Wah, coba suruh ketemu singa, saudara. Wah, lari tonji toh. Lebih jahat dari singa. Ada kadang-kala begitu. Jangan ganggu saya, wah, ya kan. Kalau kembali hidup lama saya, hati-hati kok. Oh, berarti belum hidup baru ini. Kalau sampai bilang kembali hidup lama saya, berarti masih dibuka pintu untuk hidup lama. Nah, tidak seperti itu, saudara. Nah, mari kita melihat apa yang menjadi wujud kasih yang nyata itu. Wujud kasih yang nyata yang bukan hanya diperkatakan, yang bukan hanya secara verbal, tetapi dilakukan lewat tindakan yang nyata. Wujud kasihnya pertama, diberikan kepada yang menderita, ya. Diberikan kepada yang menderita. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya. Kalau wujud kasih berarti kita sedang memberikan. Apa yang kita berikan dari ayat ini, kita berikan kasih lewat penghiburan, karena kita sudah mengalami penghiburan dari Tuhan, dari duka cita oleh karena dosa, ya kan? Duka cita oleh karena dosa yang menggerogoti hati manusia, yang mengikat manusia, yang membelenggu manusia, kita dilepaskan, kita dihiburkan oleh Tuhan di situ. Sehingga akhirnya karena kelepasan yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita juga akan berbagi penghiburan itu kepada orang-orang yang juga menderita. Apa kita beri bukan sekedar simpati dengan kata-kata manis, tetapi empati kita dengan perbuatan yang manis. Amin. Bukan sekedar simpati dengan kata-kata yang manis, tetapi empati yang tergerak menolong. Bukan hanya berkata, aduh kasihan orang itu, aduh kenapa dia begitu. Bukan hanya sekedar itu dan mempersalahkan orang itu. Mungkin karena dosanya, mungkin karena apanya, tidak. Tetapi karena tergerak oleh belas kasihan dikatakan oleh firman Tuhan, maka orang Samaria ini bergerak perhatiannya, tangannya, dompetnya, tenaganya, idenya. Sekalipun dia dibenci, tetapi dia tulus mencintai. Dia tulus untuk mengasihi. Nah, apa yang kita berikan, saudara, di dalam hidup ini sebagai suatu tindakan yang nyata? Ya, tentu yang kita berikan adalah apa yang kita punya. Satu kali Jerman Timur waktu belum bersatu jadi Jerman, saudara, terbagi dua, Jerman Timur, Jerman Barat.
Jerman Timur ini penduduknya miskin-miskin, Jerman Barat ini kaya-kaya, saudara. Nah, Jerman Timur ini karena penduduknya miskin, mereka berpikir, wah ini terjadi kesenjangan sosial ini di antara negeri kita gitu. Sekalipun sana ada negara Jerman Barat, di sini masih negara Jerman Timur. Akhirnya karena mereka marah dengan keadaan itu, saudara, mereka buat apa, saudara? Mereka melempar sampah. Masih ada temboknya hari itu kan? Tembok Jerman itu, tembok apa namanya? Tembok Berlin. Tembok Berlin, ya. Masih ada tembok Berlin. Jadi mereka lemparkan sampah ke Jerman Barat, ke sebelah, ke negara yang ada di sebelah, saudara. Saudaranya sendiri. Ya, mereka lempar sampah itu. Tetapi orang yang di Jerman Barat, saudara, mengetahui keadaan dari orang yang ada di Jerman Timur, bahwa wah, mereka ini adalah orang-orang yang miskin. Mereka orang-orang yang membutuhkan sesuatu. Akhirnya orang-orang Jerman Barat, ada orang yang ada orang yang mengkoordinir mereka, jangan kita balas itu dengan kejahatan. Sekalipun mereka melempar sampah, mereka melempar kotoran-kotoran kepada kita, tetapi mari kita balas dengan yang baik. Kita lempar makanan ke sebelah, kita lempar apa ke sebelah? Selimut ke sebelah, kita lempar apa lagi? Obat-obatan di sebelah, karena mereka sangat membutuhkan itu, saudara. Dan akhirnya itu yang terjadi, sampai akhirnya Jerman itu bersatu, saudara. Dan mereka kembali menjadi satu negara yang besar. Jerman Timur dan Jerman Barat kembali bersatu. Jadi saudaraku, kadangkala orang membagikan apa yang diberi, apa yang ada di dalam hatinya, saudara. Kalau yang ada di dalam hatimu kebencian, kalau yang ada di dalam hatimu itu adalah sesuatu yang kotor, itu yang akan engkau bagikan ke orang lain, ya. Apalagi kalau hidupmu belum diterobosi oleh Tuhan, waduh. Kalau kuasa Roh Kudus sebelum menjamah hidupmu, itu yang kau akan bagikan kepada orang lain. Memang engkau rajin ke gereja, bisa saja ada orang seperti itu. Banyak orang saya lihat seperti itu. Rajin ke gereja, bahkan melayani di gereja. Tetapi kata-katanya ampun, kotornya minta ampun. Ya, lebih kotor daripada jamban yang ada di kanal sana. Ya. Lebih kotor sekali, saudara, dari kotoran yang ada di sana. Bahkan sama pegawainya sendiri tidak ada ampun, ya. Ada orang yang seperti itu. Pelayanan hari Minggu, oke, pelayanan hari khotbah juga. Tetapi saudara, waktu turun dan kemudian ada pegawainya yang salah mungkin, yang tidak sesuai dengan maunya dia, waduh, itu dilupa Alkitab itu, saudara. Itu dilupa Alkitab. Yang diingat adalah pegawai ini kalau bisa dimarah, kalau bisa diusir, kalau bisa dimaki dan semuanya. Nah, itu yang terjadi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal di dalam Matius 25, kalau kita lihat ayat 34 sampai 40 tidak usah kita baca, tetapi kita melihat di situ bahwa apa yang kita berikan kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Waktu dikatakan ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu dia, saudara, yang kita harus berikan kepada orang-orang yang membenci, ya kan? Orang-orang mungkin yang tidak senang dengan kita, orang-orang yang mungkin, ya kalau kita hanya berikan kepada orang yang sama dengan kita, yang sama-sama saling mengasihi, itu biasa, saudara, itu biasa. Tetapi kalau kita berikan kepada orang yang membenci, kepada orang yang tidak senang dengan kita, kepada orang yang mungkin selalu bully kita, kepada orang yang mungkin selalu menyakiti kita, wah, itu yang luar biasa. Karena hati kita sungguh mau seperti Tuhan Yesus. Amin. Ini dia poinnya, saudara. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memberi apa yang dia punyai, yaitu hidupnya, saudara. Makanya kalau tidak punya kasih, tidak mungkin akan membagikan kasih kepada orang lain. Pasti itu. Makanya yang paling penting adalah hati kita diterobosi dulu sama Tuhan oleh Roh Kudus. Kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Baru kasih itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Kalau tidak ada kasih, tidak bisa, saudara. Kita malah akan menjadi apa, saudara? Petualang-petualang rohani yang hanya mencari pengakuan-pengakuan, identitas-identitas diri. Karena kita melakukannya bukan berdasarkan kasih. Kita melakukannya karena berdasarkan apa? Berdasarkan pujian orang. Supaya orang lihat kita. Supaya orang bangga dengan kita.
bukan karena kita mau supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Jadi hati-hati saudara, dalam kekristenan itu kita harus waspada di dalam kehidupan ini. Kalau betul-betul kita melakukan segala sesuatunya dengan kasih, karena kita sudah diterobosi oleh Tuhan. Satu kali Pendeta Yusuf Roni, saya nonton di yang, ya biasa kalau kita lewat-lewat di Instagram, itu kan ada cerita-ceritanya seperti itu. Nah dia cerita, dia kan meninggal kemarin, kalau tidak salah bulan Mei ya, Pendeta Yusuf Roni. Nah dia cerita satu kali, tahun 76 waktu dia percaya Tuhan Yesus, kemudian dia mulai memberitakan Injil, ya gereja beri panggung sama dia, lalu dia pergi pemberitaan Injil, banyak jiwa dimenangkan, kaum seberang itu mulai kepanasan saudara, kepanasan karena Yusuf Roni ini bertobat dan kemudian percaya kepada Yesus, dia beritakan Injil, akhirnya dia dilaporkan ke polisi, lalu kemudian dia ditangkap. Nah tahun 77, tahun 78 itu masa di mana dia ditangkap, masa di mana dia diadili, kemudian dia dipenjarakan. Nah, lalu dia berkata begini, satu kali saya dibawa oleh ingin diterbangkan, ya, dipindahkan dari kota ini ke kota seberang, lalu kemudian dia dikawal. Tetapi pengawalannya sangat unik bagi dia, karena kan, waduh, saya ini bukan teroris dia bilang, saya ini bukan penjahat kakap begitu. Saya bukan pembunuh, saya hanya pemberita Injil dan hanya memenangkan orang dengan kata-kata firman Tuhan, seperti itu. Lalu kemudian dia dibawa naik ke pesawat. Waktu naik ke pesawat saudara, dia rasa risih. Kenapa dia rasa risih? Karena tangan satunya diborgol, lalu tangan sebelah itu diborgol oleh seorang prajurit polisi. Ya kan? Jadi dua tangan, satu borgol. Satu tangannya Pendeta Yusuf Roni, satu tangannya dia. Wah, dia rasa risih, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kok saya begini? Tuhan, kok saya ini sudah melayanimu, saya sudah berikan hidupku, saya rela mati, tapi waktu ditangkap begini Tuhan, kok diperlakukan begini, naik pesawat, wah akan dilihat orang, diborgol gitu, dijaga. Bahkan yang paling risih adalah dia katakan, waktu mau ke toilet juga ini prajurit ikut. Ya kan? Dan, waduh, mau ke toilet juga ini prajurit tidak, tolonglah lepaslah kayak saya mau ke toilet. Tidak, dia ikut juga ke toilet. Jadi sama-sama ada orang jalan ke toilet. Mungkin orang pikir, wih LGBT mungkin ini. Ya, dia dalam hati dia protes, Tuhan kenapa begini? Orang sampai memperlakukan saya buruk seperti ini. Akhirnya saudara, waktu di toilet Tuhan kasih pemahaman sama dia, Tuhan kasih pengertian sama dia. Kamu tahu apa arti daripada Immanuel? Wah, langsung dia terklik, arti Immanuel. Iya, arti Immanuel itu berarti aku selalu bersamamu, ya. Tuhan beserta kita, ya kan artinya kan? Tuhan beserta kita. Dan ada satu lagi kata, selain Tuhan beserta kita, berarti aku tidak pernah meninggalkanmu. Inilah yang terjadi, sekalipun kamu diborgol dengan seorang prajurit di sampingmu, tetapi anggaplah suatu hal yang rohani, bahwa saya tidak pernah meninggalkanmu. Saya selalu bersamamu di dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Wah, dari situ dia mengerti, Tuhan bicara sama dia di dalam hatinya. Kemudian dia mulai semangat lagi, dia tidak protes lagi sama Tuhan. Dia katakan, Tuhan terima kasih untuk pernyataan ini. Tuhan tolong saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kembali ke tempat duduk bersama dengan itu prajuritnya. Dari toilet, dia kembali ke tempat duduk. Lalu saudara, apa yang dilakukan? Dia mulai beritakan Injil. Dia beritakan Injil sama siapa? Prajurit, polisi yang diborgol dengan dia. Polisinya tidak bisa lari toh? Iya. Mau lari kemana? Masih Pak Roni bilang, tidak bisa kau lari, duduk kau sini, sama-sama kita terikat. Dia mulai saksikan Injil, beritakan Injil kepada prajurit ini. Dia nyatakan kasih Tuhan, apa yang dia sudah alami, dia sampaikan kepada prajurit ini, bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, dan juga Tuhan mengasihimu. Dan prajurit ini dengar Injil. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadangkala di dalam keadaan itu saudara, kita nggak usah protes sama Tuhan, mengalir saja sama Tuhan. Tuhan maunya apa sama saya? Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Di masa kesesakan, di masa kesulitan, di masa yang tidak berdaya ini, Tuhan selalu berkata, mungkin apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam dirimu,
bagikan itu kepada orang lain. Ya, mungkin tidak ada punya uang, mungkin tidak punya apa-apa, tetapi saudara bisa menyampaikan Injil. Tadi pujian kita, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, ya kan? Amin. Jadi kita beritakan dengan mulut kita. Apakah berbayar itu, saudara? Tidak toh? Tidak berbayar toh kalau kita bicara Injil sama orang, tidak toh? Waktu kita berkata juga Tuhan Yesus memberkati sama orang, waktu kita bagi makanan. Saya ini tiap hari bagi makanan, ya. Karena di yayasan kami dalam pelayanan TYM Ministry itu setiap hari kasih makan 100 orang, saudara. Tiap hari kasih makan. Yang dikasih makan itu tukang-tukang beca, orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang lagi susah. Jadi kita itu keliling, saya kadang-kala lebih enak dengan motor. Karena kalau dengan motor bisa singgah, bisa cerita-cerita dulu sama orangnya, ya toh. Bisa cerita, Pak, bagaimana kabar tak? Bagaimana ada yang kabar tak gitu ya. Jadi tidak langsung kasih makanan, tapi tanya dulu, bagaimana kabar? Bebaji, bagaimana istri, bagaimana anak-anak, bebaji semua ya kan. Sudah itu kita sampaikan, ya Tuhan Yesus mengasihi Bapak ya, Tuhan Yesus pasti jamah, Tuhan Yesus pasti kekuatan, sembuhkan. Gitu saja saudara, kata-kata yang menguatkan mereka. Ya kita kasih makanan sama mereka. Dan mereka merasa diberkati. Ada orang yang sampai tunduk-tunduk, ada orang sampai mau cium kakinya. Kita jangan Pak, mau sampai cium kaki. Kita bukan siapa-siapa, sama-sama gitu. Jadi saudara, apa yang ada dalam hidup kita itu kita bagikan kepada orang lain, ya kan? Jangan bagikan kekotoran atau sampah, saudara. Nanti orang lain sakit hati, dia balas lagi. Tetapi bagikanlah apa yang baik, yang memuliakan Tuhan, ya. Saudara tahu Hitler dia bantai orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi, dan diperkirakan 1,5 juta itu adalah anak-anak. Dia bantai orang Yahudi. Kenapa? Karena kepahitan di dalam hati. Akar pahitnya menimbulkan kerusuhan. Itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Kalau akar pahit itu menimbulkan kerusuhan seperti itu. Waktu dia melihat bahwa dari masa kecilnya bapaknya keturunan Yahudi selalu KDRT kepada mamanya. Kepada mamanya dia lihat, wah mamanya disiksa terus sama bapaknya. Itu akar pahit tumbuh. Dan waktu dia berkuasa dengan otoriter, saudara. Dia perintahkan membunuh orang Yahudi. Dan 6 juta orang Yahudi mati hari itu. Tetapi 1,5 anak-anak yang ada juga mati. Tetapi kita melihat apa yang dia bagikan adalah sakit hatinya. Dan dia membunuh begitu banyak orang. Jadi hati-hati saudara. Kalau saudara sakit hati, minta Tuhan cabut itu. Amin. Minta Tuhan selesaikan itu. Jangan sampai sakit hatimu, kau bagikan lagi ke orang lain. Karena kan gosip itu kan begitu. Semakin digosok semakin sip toh. Woi kau tahu itu bapak itu. Gayaan aja orang bilang. Ya kan. Kau sakit hati sama dia. Masa saya masuk di gereja. Tidak ada senyumi kak. Hanya karena tidak disenyumi saudara. Itu sakit hati sama pemerhati. Atau sama Pak Gembala. Pak Gembala masa saya ulang tahun tuh dia tidak kasih ucapan selamat. Hati-hati. Padahal Pak Gembala mungkin lupa, kasihan, atau kan dia terlalu sibuk ya, atau habis saudara sakit hati sama Gembala. Aduh, kenapa ini Gembala aku ini tidak peduli sama saya, sama orang lain dia peduli sama saya tidak. Wah, mulai pikiran-pikiran negatif muncul, saudara, dan kemudian menjadi akar pahit dalam hidup. Jangan. Nanti itu yang kita bagikan, tetapi yang kita bagikan adalah Injil Kristus. Amin. Yang kita bagikan adalah kebenaran Allah. Yang kedua, saudaraku, wujud daripada kasih yang nyata itu adalah mengampuni orang yang bersalah, yang membenci, dan yang mengecewakan. Orang Samaria ini menunjukkan kebesaran hati. Tidak seperti orang imam itu atau Lewi yang hanya lewat. Dan padahal orang Samaria tahu bahwa mereka itu dibenci oleh orang Israel, oleh orang Yahudi. Tetapi saudaraku, mereka menunjukkan suatu kebesaran hati. Ini yang paling penting. Ada kebesaran hati sekalipun kita itu dianiaya, sekalipun kita itu dibenci, tetapi kita tetap mengampuni, tetapi kita tetap mengasihi. Saudara tahu di negara kita persekusi atau aniaya kepada orang-orang percaya ke tempat-tempat ibadah itu sering kita dengar, hampir tiap bulan ada saudara. Tetapi saudara lihat selalu ada satu kata yang luar biasa, ampunilah mereka gitu ya. Ampunilah mereka karena itu ajarannya Tuhan Yesus. Kita ikut Yesus, kita ikut ajarannya, kita ikut perintahnya, kita ikut semua apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Itu ajarannya Yesus. Sekalipun mungkin orang sudah benjol-benjol dipukul karena ibadahnya, tetapi ya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Satu kali Paulus pelayanan, lalu kemudian dipukul mati, hampir mati saudara. Bahkan hampir mati dikatakan oleh firman Tuhan. Hampir mati. Dan dia tidak berdaya. Tetapi waktu itu rasul-rasul datang mendoakan dia dan terjadi kesembuhan yang cepat. Kesembuhan yang kilat. Paulus bangkit lagi dan dia kembali pelayanan penginjilan lagi. Ya.
Tidak mengapa. Paulus tidak bilang kumpul semua murid-murid Tuhan, kita kepung itu orang yang hampir kasih mati saya. Tidak. Paulus bilang biarkan mereka. Mari kita pergi lagi beritakan Injil. Jadi terus berjalan, penginjilan terus berjalan. Nah, kebesaran hati orang Samaria ini sungguh luar biasa, saudara. Karena dia punya belas kasihan. Karena dikatakan tadi tergerak oleh belas kasihan, sehingga akhirnya dia menolong orang Yahudi yang sekarat tersebut. Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang seorang ekstremis Turki namanya Mehmet, ya. Dia ditembak dan dia hampir mati. Dia dirawat berapa minggu. Dan waktu dia sembuh, saudara, apa yang Paulus Yohanes II katakan gitu. Dia katakan, saya akan berkunjung ke penjara di mana Mehmet itu dipenjarakan. Saya akan ke sana. Waktu dia sembuh, dia ke sana ke penjara itu. Lalu kemudian dia bertemu dengan Mehmet. Lalu kemudian dia bicara di dalam. Dia katakan sama sipir penjara, saya hanya mau berdua dengan dia di dalam. Jangan ada orang yang masuk. Silakan kalian dari luar saja lihat. Ya, disilakan Paulus masuk ke dalam dan ketemu dengan orang yang menembak dia. Saudara, terjadi perbincangan. Dan di akhir perbincangan Mehmet itu berlutut di kakinya Paulus dan Paulus memberkati dia. Ya kan? Setelah itu Paulus pulang. Ya. Sipir penjara ini penasaran, apa yang dibilang ini sama Paulus? Kenapa itu Mehmet tiba-tiba berlutut di kakinya Paulus, lalu kemudian mereka berpisah. Padahal dia tahu bahwa Paulus ini mau dibunuh sama Mehmet, karena dia pikir Paulus ini mungkin keluarkan jurus silat mungkin toh, membalas dendam di dalam penjara, ya kan? Tapi akhirnya dia penasaran, dia panggil itu pria itu, dia masuk ke penjara, ditanya, kau bicara apa sama Pak Paulus tadi? Kenapa tiba-tiba kau berlutut gitu? Di akhir percakapan kau berlutut di kakinya Paulus dan Paulus memberkatimu. Lalu Mehmet ini katakan, saya hanya ingin satu hal dan kau dengarkan. Dan ini mengagetkan, kata sipir itu. Setelah saya keluar dari penjara ini, saya akan pergi ke Vatikan. Oh, kau bikin apa di Vatikan? Ke Vatikan sana di tempat Paus berada. Saya mau ketemu Paus dan saya mau minta dia baptis saya. Wah, saudara. Kenapa? Karena dia tunjukkan kasih yang besar. Ya, dia tunjukkan kasih. Dia tidak membalas sekalipun dia ditembak oleh Mehmet itu. Tetapi Mehmet mengambil keputusan, saya mau ikut Tuhan lewat Paus supaya saya ini bisa bertobat dan dibaptiskan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kebesaran hati dalam kehidupan ini. Ya. Banyak orang yang mungkin menyakiti kita, membenci kita, tetapi tunjukkanlah bahwa kita orang yang penuh kasih. Tunjukkanlah bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Jangan tunjukkan bahwa naga ada dalam hidup kita, bahaya saudara. Ya. Kalau naga ada dalam hidup kita berarti kita suka minum susu beruang toh. Iya. Aneh kan, namanya susu beruang tetapi naga anunya. Kenapa nggak bilang susu naga ya? Saya bingung. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali juga Nelson Mandela, ya saudara, cerita-cerita ini saudara. Pada zaman apartheid ada perbedaan ras dan semuanya. Lalu kemudian Nelson Mandela dihukum, dipenjarakan. Wah, setiap hari saudara dia dikasih, kalau dia enggak oleh sipir penjara, dia dikasih, bahkan minta maaf, sampai kotoran manusia dikasih makan sama dia. Makan kau ini. Saking jahatnya itu sipir penjara sama dia. Makan kau ini, gitu. Dikasih air kencing semua, kau minum ini. Nelson Mandela diam saja, ya kan, dia hanya bersyukur saja sama Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidupnya selama di penjara. Kemudian waktu itu mulai berjalan dan keadaan mulai terbalik. Nelson Mandela jadi presiden. Ya. Nelson Mandela jadi presiden. Dan hal yang pertama dilakukan adalah, saya mau pergi ketemu itu sipir penjara. Wow, waktu sipir penjara tahu Nelson Mandela mau datang sama dia sudah orang Ambon bilang soto topore. So begini dia, aduh, semua dipancung kita ini. Semua digantung kita ini karena perlakuan dia sama Nelson Mandela waktu dalam penjara. Saudara tahu waktu Nelson Mandela ketemu sama dia, Nelson Mandela hanya bilang begini, saya tahu di dalam penjara apa yang kau perbuat sama saya. Dan saya alami semua perlakuanmu kepada saya. Tetapi ingat, saya tidak terpenjara. Saya tidak terpenjara, kamu yang terpenjara.
karena hatimu busuk, karena hatimu selalu ingin menghancurkan hidup saya. Tetapi saya sekalipun dalam penjara, saya tidak terpenjara, karena saya mengasihi kamu. Dan hari ini saya buktikan bahwa saya tidak menghukum kamu, tetapi saya mengasihimu sebagai tanda bahwa saya punya Yesus dalam hidup saya untuk menyatakan kasih kepada kamu. Saudaraku, ini kisah-kisah yang luar biasa. Bagaimana kita harus punya kebesaran hati di dalam kehidupan ini, ya. Memberi pengampunan kepada orang yang bersalah, orang yang membenci kita, kepada orang yang mengecewakan kita. Banyak mungkin kita dikecewakan sama orang, mungkin dengan teman-teman gereja, teman-teman kampus, teman-teman kerja lah, teman-teman sekolah lah, orang mengecewakan kita. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai kita mundur dan patah semangat dalam hidup ini. Kita harus punya kebesaran hati seperti seorang Samaria ini, ya. Dia tetap melayani, dia tetap mau memberikan yang terbaik bagi orang yang sedang menderita. Dia tetap melihat bahwa orang ini mungkin butuh hidup, butuh keselamatan. Nah, begitu pun dengan kita. Kita melihat bahwa orang ini butuh hidup, butuh keselamatan. Jangan kita terjebak di dalam konsepnya iblis, saudara. Karena konsepnya iblis, ada 3 konsep manusia, 3 konsep hidup, saudara. Yang pertama, konsep hidupnya iblis. Konsep hidupnya iblis itu begini, balas yang baik dengan kejahatan. Orang bikin baik, kamu bisa balas tapi dengan kejahatan. Itu konsepnya iblis. Lalu kemudian yang kedua ada konsep hidupnya manusia. Balas yang baik dengan yang baik. Balas yang jahat dengan yang jahat. Itu konsep manusia. Tetapi konsep ilahi, konsep Allah adalah balas yang jahat dengan kebaikan. Pilih yang mana? Konsepnya siapa? Ya, konsepnya Tuhan, karena kita anak Tuhan. Benih ilahi ada dalam hidup kita, amin. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Dan kita pakai konsep ilahi. Sekalipun kita dijahati, kita mau membalas itu dengan kebaikan. Ya. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yesus pun memberi teladan bagaimana mengampuni orang yang bersalah, yang jahat sama dia. Dia memberi teladan yang sempurna. Pada orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Yesus tidak katakan, tunggu kau, saya suruh malaikat untuk salibkan kau. Ya tidak tahu. Tetapi dia memberikan pengampunan. Yesus mengampuni pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi yang menyerahkan dia untuk diadili. Yesus mengampuni para prajurit Romawi yang menyalibkan dia. Yesus mengampuni Yudas yang mengkhianatinya. Ya. Seandainya Yudas pun bertobat, pasti Yesus mengampuninya. Dan kemudian apa? Dan mengatakan, Yudas jangan mau kau bunuh diri, sia-sia kau hidupmu. Tidak perlu kau bunuh diri, saya mengampunimu sini. Ya kan, Yesus mengampuni. Bahkan Petrus yang menyangkali Yesus 3 kali pun, Yesus mengampuni. Dan murid-murid yang hilang waktu Yesus ditangkap, Yesus pun mengampuni mereka. Dan mengumpulkan mereka kembali untuk mengikuti dia. Menjadi murid yang diberkati. Nah Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah seperti Yesus. Ya, belajarlah seperti Yesus. Hal yang ketiga adalah, wujud daripada kasih itu adalah penerimaan kepada mereka yang berdosa. Ya. Kalau kita lihat dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13, tidak usah kita baca, tetapi kita melihat saja bahwa Yesus di situ dinyinyirin sama orang Farisi karena dia makan di rumah Matius, pemungut cukai. Dan kemudian pemungut cukai datang teman-temannya Matius, banyak di situ dikatakan kalau saudara lihat dalam Matius 9. Banyak teman-teman Matius, para pemungut cukai datang dan mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Orang Farisi bilang, makan dengan orang berdosa itu, ya kan? Lalu Lukas 19 ayat 6 sampai 7, waktu Sakius turun dari mana? Dari perahu? Dari perahu atau dari pohon? Oh, dari pohon. Waktu Sakius turun dari pohon, saudara, apa yang terjadi? Dia menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi dikatakan ayat 7, Lukas 19, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Jadi Yesus ini dinyinyirin, dibenci karena dia ikut sama Matius, kemudian sama Sakeus. Kenapa saudara? Karena orang Farisi dan orang Yahudi itu sangat benci kepada pemungut cukai, ya kan? Karena dia dianggap bahwa pemungut cukai ini kaki tangannya penjajah Romawi dan menarik banyak pajak lebih dari yang seharusnya. Jadi mereka itu dibenci pemungut cukai hari itu, tukang pajak itu ya, dibenci sama orang Farisi dan orang Yahudi.
Karena mereka dianggap kaki tangannya orang Romawi. Karena kan yang menjajah Yahudi waktu lalu itu adalah kekaisaran Romawi. Ya. Jadi mereka dianggap kaki tangannya penjajah Romawi. Tetapi Yesus menerima mereka dan tidak memusuhi mereka. Kenapa saudara? Karena belas kasihan. Yesus tidak memilih-milih orang saudara. Kalau dia menyelamatkan orang, dia selamatkan. Dia tidak peduli kamu itu pemungut cukai, kamu itu orang berdosa. Dia tidak peduli kamu siapa latar belakangmu. Dia datang, dia katakan dia datang, aku datang untuk memberi hidup. Untuk menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang Yesus lakukan, misi daripada Tuhan Yesus. Karena dia punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang harus diselamatkan. Makanya Yohanes 6 ayat 37 katakan begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Jadi intinya adalah mari kita menerima mereka yang berdosa. Mereka yang mungkin di dalam masyarakat pun dibenci, ya kan? Kita terima mereka. Jangan kita ikut-ikut arus. Wah, karena kelompok sana benci ini, saya juga ikut benci dia. Tidak bisa. Kita lihat dari kacamatanya Tuhan, kacamatanya Yesus, bahwa setiap orang itu berharga. Setiap orang ini adalah jiwa yang harus diselamatkan. Jangan ikut-ikutan orang, kalau kelompok sana atau temanku bilang dia itu jahat, kita juga bilang, oh jahat, padahal kita tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Tetapi mari kita belajar untuk memberikan penerimaan kepada mereka yang dibenci, kepada mereka yang berdosa. Jadi jangan buang orang berdosa, jangan benci orang berdosa, gereja jangan buang orang berdosa, gereja harus sambut orang berdosa. Ya. Ada seorang pria ceritanya, dia dikenal di kampungnya karena sering buat masalah. Bahkan sudah dimasukkan ke dalam penjara. Wah, keluar penjara dia bikin lagi masalah, dia berulah lagi. Satu kali tidak ada lagi masyarakat mau terima dia kerja. Dan akhirnya pastor panggil dia, sini kamu kerja, jadi koster gereja. Kamu jadi koster gereja, kasih bersih gereja ya. Kalau saya pergi pelayanan, kamu jaga gereja ini, kamu jaga pastori. Dan semuanya, oh dia siap begitu. Tapi tidak lama saudara kambuh lagi penyakitnya. Kambuh lagi penyakit, karena dia ambil itu perabot-perabot dalam gereja ya. Perabot-perabot itu perjamuan, kan kalau Katolik itu kan, wow perjamuannya itu dari emas apa ya kan, bagus itu. Diambil saudara, lalu keyboard gereja juga diambil, waduh. Keyboard gereja juga diambil, waduh. Akhirnya pastor pulang, mana ini pria ini gitu, yang sudah ditolong, wah tidak ada lagi dia saudara. Dia sudah pergi, akhirnya pastor hanya bisa pasrah berdoa untuk dia, Tuhan tolong dia, di mana saja dia berada gitu ya. Wah sudah lama ini, begitu sudah lama, tiba-tiba pintu, lagi malam-malam pastor lagi duduk-duduk, mungkin lagi baca Alkitab, tiba-tiba pintu diketuk. Wah, waktu pintu diketuk, kemudian muncul orang yang dia kenal. Wah, pria itu yang pernah jadi koster gereja, yang curi keyboard gereja dan curi perabot-perabot dalam gereja. Lalu dia katakan begini, pastor saya minta maaf gitu. Saya mengaku bersalah karena saya sudah curi semuanya dan saya sudah jual gitu. Saya sudah jual untuk makan dan semuanya, dan saya sudah habis, tidak ada apa-apa lagi gitu. Lalu pastor bilang, ya enggak apa-apa, silakan masuk. Wah, waktu pastor bilang silakan masuk, dia kaget saudara. Karena yang dia pikir kalau dia ada di depan pastor, maka pastor akan usir dia. Usir, pergi kamu. Karena kamu sudah berbuat jahat, curi keyboard gereja lagi. Nanti San tidak bisa main, kasihan. Gitu. Curi keyboard gereja dan perabot-perabot yang ada. Tidak, tapi pastor silakan masuk. Lalu dia menangis, dia katakan begini, semua orang menolak saya, di mana saya pergi? Karena mereka tahu bahwa saya ini pembawa masalah. Saya ini orang yang dibenci oleh masyarakat yang ada. Tetapi saya bersyukur karena saya melihat penerimaan yang luar biasa dari seorang yang memimpin, seorang pastor. Karena kasih yang pastor berikan kepada saya. Ya, saya tidak ditolak, saya diterima. Dan dia akhirnya bertobat dan dia jadi hamba Tuhan, saudara. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang ya. Mungkin dia masih nakal-nakalnya, jahat-jahatnya, dia mungkin modelnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima ya. Penerimaan yang tulus, penerimaan kepada orang yang berdosa, yang dianggap sampah di dalam masyarakat. Kita terima mereka di dalam kasih. Ya, kan kita akan melihat bagaimana masa depan yang Tuhan rancangkan di dalam hidupnya. Terakhir saudaraku, saudara tahu Paulus, saudara tahu Filemon, saudara tahu Onesimus ya. Filemon ini bertobat di dalam pelayanan Paulus juga.
Dan Filemon punya hamba namanya Onesimus. Onesimus ini adalah orang yang istilahnya melakukan kejahatan kepada Filemon. Karena mungkin dalam masalah pencurian ya, dia ambil juga seperti kisah tadi. Dia tinggal di rumah Filemon, dia jadi hambanya Filemon, lalu kemudian dia mencuri. Waktu dia mencuri kemudian dia lari dan ditangkap polisi. Ditangkap polisi, dia dimasukkan ke penjara. Lalu Paulus datang ke penjara. Paulus ketemu dengan Onesimus. Lalu di situ di penjara itu Onesimus bertobat dan dia percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian Paulus berkata begini. Dia bilang sama Filemon, ini ada hambamu dulu yang di penjara. Bisakah kau menerima dia kembali? Ya kan? Tetapi terimalah dia kembali bukan sebagai hamba lagi. Tetapi terimalah dia kembali sebagai seorang saudara. Ya. Jangan perlakukan dia lagi sebagai hamba, tetapi terimalah dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang saudara. Karena dia sudah percaya kepada Yesus, dia sudah bertobat dan dia sudah berubah. Lalu Paulus kirim surat itu dan kemudian Filemon membaca dan dia diterima kembali. Menjadi bagian daripada Filemon. Onesimus diterima kembali menjadi bagian daripada Filemon, tapi bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Amin. Ada penerimaan yang luar biasa. Ibu Teresa pernah berkata begini, Mother Teresa, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, jangan biarkan orang itu pergi, lalu orang itu menjadi mukanya muram atau mukanya sedih karena kelakuan kita. Jangan. Tetapi biarkan orang itu, kalau kita ketemu dengan kita, dan dia pulang, dia pergi dengan bahagia. Dia pulang dengan senyum, dengan kegembiraan karena dia melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Dia melihat pertolongan yang luar biasa. Ada nilai tambah yang mereka rasakan dari hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita supaya kita semua semakin menjadi seperti Tuhan. Meneladani Kristus dalam hidup ini. Mengasihi orang yang dibenci. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi juga mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi juga orang yang dibenci di dalam masyarakat. Tunjukkanlah kasih, karena itulah panggilan kita untuk menyatakan kasih dan berkat kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita siapkan hati kita semua. Mari kita nyanyi dulu. Ada lagu yang sudah disiapkan kah?